Shalom, selamat pagi. Semoga semua dalam kondisi prima, kuat, sehat, dan diberkati Tuhan. Sungguh menjadi kebahagiaan bahwa pagi ini kembali kita berjumpa melalui program Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 27 Januari 2024. Saudara-saudara, kita akan membaca kitab Ulangan pasal 13, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mari kita sediakan hati, kita memohon hikmat Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pemeliharaan-Mu terus nyata dalam hidup kami. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya terus akan menguatkan iman kami, sehingga kami tidak tergoda untuk melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 13, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Demikian pembacaan kita. Jangan tergoda. Dah ammo dia apa nih? Ya, jangan tergoda. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus penipuan semakin marak di mana-mana dan telah memakan banyak korban. Penipuan online lewat telepon dan pesan singkat WhatsApp menjadi yang terbanyak. Dengan iming-iming hadiah puluhan juta rupiah, tanpa berpikir panjang, para korban mengikuti arahan dari si penipu. Miris, namun itulah faktanya, bahwa kasus penipuan semakin merajalela. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, penipuan berkedok agama, kepercayaan, tampaknya menjadi praktik keseharian yang selalu dipertontonkan tanpa rasa malu dan rasa bersalah. Nabi dan pemimpi-pemimpi bermunculan dengan argumen spiritualnya yang mampu menghipnotis pendengarnya. Mereka adalah penyesat-penyesat yang pandai untuk meyakinkan orang lain agar percaya kepada mereka. Kehadiran mereka tentu menjadi ancaman bagi umat Tuhan saat itu. Itulah sebabnya Tuhan memperingatkan bangsa Israel melalui Musa untuk jangan mudah tergoda
dengan ajaran-ajaran dari si penyesat. Lantas apa yang harus dilakukan? Menjadi orang beriman dalam takut akan Tuhan, berpegang pada perintahnya, mendengarkan suaranya, serta berbakti dan berpaut pada Allah. Itu yang disampaikan dalam pembacaan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita menyadari bahwa pada masa kini penyesat-penyesat berasal dari berbagai latar belakang, bahkan boleh juga dari tokoh agama. Sebab tidak jarang tokoh agama menjadi penyesat dengan memberitakan firman Tuhan tidak sesuai dengan maksud teks dan konteks. Bahkan tak ayal, kebenaran sering disembunyikan hanya untuk memuaskan telinga pendengar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, ayat 5 menegaskan bahwa orang-orang yang demikian akan dihukum mati. Janji dan ucapan si penyesat memang manis, namun berbuah busuk. Karena itu, jangan tergoda. Jadilah murid yang teguh dalam kebenaran Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama bahwa hari ini kami belajar firman-Mu untuk teguh dalam iman kami, tidak tergoda, tetapi terus menyatakan kehidupan yang beriman, takut akan Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, serta berbakti dan berpaut pada Tuhan. Ya Bapa di surga, terpujilah Engkau. Peliharakan segenap anak-anak Tuhan. Dalam sukacita kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan terus memelihara, menjaga dan menolong. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus terus memberkati, dan biarlah terus kita hidup dalam sukacita sebagai orang-orang yang berpegang pada perintah Tuhan, beriman kepada Allah, takut hanya kepada Dia. Amin.